Namun faktanya tetap pernikahan itu tidak ada yang sempurna karena kita adalah makhluk yang tak sempurna dengan berbagai macam karakter yang berbeda antara suami dan istrinya. Maka tentu kita tidak akan sampai pada ungkapan bahwasanya pernikahan itu semuanya tanpa celah, ya, semuanya bahagia, semuanya senang, ya, pasangan suami istri semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Tidak, karena ingat pernikahan itu bagian dari ujian. Pernikahan adalah bagian dari amanah. Maka agar kita bisa menjalaninya secara bijak, maka di antara sikap yang perlu kita pegang dan kita pahami untuk kita menolak over ekspektasi. Jangan terlalu memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada pasangan kita. Karena kita juga memiliki berbagai macam kekurangan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita utarakan tadi bahwa setiap orang yang masuk ke dalam pernikahan sangat berharap rumah tangga mereka benar-benar bisa menjadi wadah untuk menciptakan cinta, saling berbagi, terwujud bina, mawaddah dan rahmah. Dia menjadi sesuatu yang nyata dan bukan hanya sekedar. Namun faktanya kita dapatkan hari ini, di balik bilik rumah tangga, banyak air mata yang tumpah, hati tersayat, batin tersiksa, serta jiwa yang merana karena tersakiti oleh sembilu paksa. Video rumah tangga yang diharapkan bisa menghadirkan kebahagiaan, justru menghadirkan berbagai macam duka dan derita. Bahkan para ulama kita memberikan penjelasan dan mengangkat sejumlah fakta yang terjadi di tengah realitas kehidupan pasangan suami istri hari ini, yang ternyata kasus-kasus besar dalam pernikahan makin hari semakin meningkat. Bahkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala saja beliau hidup sangat di era modern, sama meninggalkan kita. Kita pada era itu belum ada network, ya, belum ada belum ada Facebook, ya, belum ada medsos sebagaimana yang ada pada saat ini, yang banyak menghadirkan atau menjadi sebab terjadinya kehampaan dan kehambaran dalam kehidupan rumah tangga. Ternyata beliau mengingatkan, ternyata begitu banyak pasangan suami istri, termasuk di antaranya wanita, ternyata masih terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan dan tidak merasakan ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Padahal fitrahnya setiap orang itu ketika masuk usia tertentu, maka tentu dia berharap untuk bisa melenggang indah, untuk merajut rumah tangga mereka. Bisa ini kan Ustadz, ya, diikuti. Saya punya slide saja. Bahkan sampai orang-orang yang dianggap multazimin, wanita yang dinikahi oleh lelaki-laki yang multazim, yang kelihatan baik dalam menjalankan agama, wa idza wajadnahum min aswa'in nas mu'amalatan lizawjatim. Ternyata faktanya termasuk laki-laki suami yang sangat jahat dalam memperlakukan istrinya. Maka fakta ini, masyaallah muslimin dan subhanahu wa ta'ala, yang begitu banyak dan semakin bertambah, setidaknya menyadarkan kita untuk bagaimana kembali pada khitbah pernikahan kita. Apa sebenarnya esensi, apa maksud kita menikah, apa tujuan, kenapa sampai kita menikah. Maka tentu kita harus menyadari bahwa dalam Islam pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Pernikahan ketika bisa dilakoni secara baik, maka dia akan menghadirkan keindahan yang begitu luar biasa. Karena pernikahan ini adalah perpaduan antara ibadah dan fitrah. Kapan kita menikah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di hadapan kita begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang sampai seseorang yang mengaku sebagai jomblo fisabilillah tidak bisa melakoninya. Menjadi suami, istri, menjadi ayah dan ibu, tentu di situ banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menebar cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga ketika mendidik generasi Rabbani, maka semuanya akan menghadirkan pasangan suami istri, ayah ibu akan mendapatkan limpahan-limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan ini bagi orang-orang yang beriman perlu kita sadari, dia adalah satu-satunya jalan untuk mengekspresikan cinta kasih
dan menyalurkan hasrat fitrah dengan cara yang benar, legal, dan terhormat. Karena hubungan apa saja yang dikenal HTS, hubungan tanpa status, yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, maka dia hanyalah sekedar romantisme palsu dan bahkan mendapatkan catatan-catatan dosa dalam hubungan tersebut. Karena fitrahnya manusia itu tertarik dengan laki-laki tertarik dengan wanita, sebaliknya wanita tertarik kepada laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala fasilitasi perasaan tersebut. Ya fasilitasi kebutuhan dan keinginan tersebut yaitu lewat pintu pernikahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 1847 mengatakan, "Lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah." Tidak ada ekspresi cinta, tidak ada gambaran cinta kasih, ketulusan cinta yang paling baik melainkan pernikahan. Di sini gambarkan kalau ada orang yang ingin berbagi kisah, ingin menghadirkan kebaikan, memberikan yang terbaik kepada seseorang, maka hendaklah itu dilakukan dalam bingkai pernikahan. Adapun selainnya, maka dia hanya sekedar romantisme palsu. Ya kalau orang sini bilang hanya sekedar romantisme talekang saja. Kalau kita ingin lihat orang itu tulus dalam mencintai, maka dengan cara menghalalkannya, dan pada saat itu kita lihat apa yang diberikan kepada kita. Itu menggambarkan bahwasanya itu bukti bahwasanya dia memang adalah pecinta sejati dan bukan menjadi pecinta ya palsu. Jadi yang perlu kita pahami ketika kita melihat rumah tangga kita berada pada masalah, maka kita berupaya bangkit dari keterpurukan itu dan berusaha untuk meraih keharmonisan. Karena keharmonisan itu membutuhkan doa, ikhtiar, dan perjuangan. Dia butuh proses, dia butuh usaha dan tidak bisa sekedar diam saja, ongkang-ongkang kaki, tetapi dia membutuhkan yang namanya ya usaha. Dan kita harus tahu kapan romantisme itu hadir dalam kehidupan, maka dia akan memberikan warna yang indah. Dan dia akan membangkitkan energi bagi pasangan suami istri dalam bekerja dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan menikah ya kapan pasangan suami istri mampu menjalannya secara baik, mereka pandai dalam merangkai rumah tangga, akan menghadirkan dan bahkan membangkitkan elemen-elemen yang positif yang hadir dari pasangan suami istri. Jadi kalau sudah menikah itu sebenarnya semakin semangat. Ya sudah menikah ada orang yang membantu ke kehidupannya dan justru dia semakin termotivasi, ya terdongkrak semangatnya untuk bagaimana menjalankan perannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga peranannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam tanggung jawab dunia maupun juga dalam urusan beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita kembali ya, pasangan suami istri kalau punya masalah, kita lihat kembali apa yang menjadi alasan, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan tersebut. Tentu agar terwujud cinta kasih di dalam kehidupan rumah tangga, ada kasih sayang, ada ulas kasih, dan kemudian akan menghadirkan ketenangan, akan terjaga kesucian kehormatan pasangan suami istri, dan kemudian mereka akan mudah untuk menjalankan amanah, di antaranya mampu melahirkan generasi ya Rabbani. Maka hal yang penting untuk kita berupaya untuk menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan. Ini judul kita apa? Bila pernikahan tak seindah impian. Ini judulnya cuma mancing sebenarnya ya. Nah, karena faktanya pernikahan tak ada seindah impian. Maka kalau kita berbicara tentang impian, maka konsepnya ini adalah konsep syariat. Apa itu? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bagaimana hak-hak itu bisa terpenuhi secara baik. Bagaimana dengan pernikahan bisa menjaga kesucian dan kehormatan pasangan suami istri sehingga dia tidak terjatuh pada perkara yang haram, menyalurkan syahwat dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu berkolaborasi dalam berbagai macam kebaikan, ya termasuk mampu untuk mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang akan memberikan kontribusi yang besar terhadap agama. Namun faktanya tetap pernikahan itu tidak ada yang sempurna karena kita adalah makhluk yang tak sempurna. Dengan berbagai macam karakter yang berbeda antara suami dan istrinya, maka tentu kita tidak akan sampai pada ungkapan bahwasanya pernikahan itu semuanya tanpa celah, ya semuanya bahagia, semuanya senang.
ya pasangan suami istri semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Tidak. Karena ingat pernikahan itu bagian dari ujian. Pernikahan adalah bagian dari amanah. Maka agar kita bisa menjalaninya secara bijak, maka di antara sikap yang perlu kita pegang dan kita pahami untuk kita menolak over ekspektasi. Jangan terlalu memberikan ekspektasi yang berlebihan kepada pasangan kita. Karena kita juga memiliki berbagai macam kekurangan. Setidaknya karena dua alasan. Pertama karena takdir cinta. Maksud takdir cinta, tidak semua pasangan yang hadir dalam kehidupan kita, itulah sosok yang paling kita idam-idamkan hadir dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau korek masing-masing ya, ada yang pingin karakternya seperti ini. Ada ingin fulan yang maju melamarnya, tetapi ternyata dia melamar laki-laki yang lain. Maka supaya hati terjaga, segera dia bangkit untuk move on. Pertama karena takdir cinta, karena dalam sirah kehidupan kita, di sana mungkin ada seseorang atau bahkan berapa orang yang ditakdirkan untuk sempat kita cintai, tapi tidak ditakdirkan untuk kita miliki. Karena tidak setiap orang beruntung bisa menikah dengan sosok pujaannya, tapi setiap orang akan beruntung ketika menjadikan orang yang menikah dengannya sebagai cinta sejatinya. Maka para ayah, ibu, para suami istri ya, segera move on, bahwasanya inilah rezeki nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Meskipun dia bukan pilihan nomor satu kita, meskipun dia bukan karakter yang paling kita inginkan hadir dalam kehidupan kita, tetapi bukan berarti kita tidak bahagia ketika kita mensyukuri pernikahan tersebut. Jadi kesalahan yang banyak terjadi di tengah pasangan suami istri karena dia tidak move on. Dia tidak bisa menerima pasangannya. Padahal dalam kehidupan dunia tidak semua yang kita dambakan kita inginkan terwujud. Ini dalam banyak hal. Kita ingin rumah besar, tapi Allah anugerahkan rumah yang ukurannya sederhana. Tapi bukan berarti kita tidak bahagia. Begitu banyak hal-hal yang Allah berikan kepada kita, dia bukan menjadi sesuatu yang paling tinggi, yang paling kita angan-angankan dalam kehidupan. Maka ingat, jodoh tak ada yang terbaik. Tetapi yang dituntut bagaimana kita menyikapi jodoh tersebut dengan cara yang terbaik. Jadi pertama karena takdir cinta, yang kedua nobody perfect. Ada seseorang menikahi wanita, seorang laki-laki menikahi wanita, memang wanita dambaannya. Dia sudah incar-incar selama 7 tahun. Ya, perasaannya begitu kuat yang mendorongnya untuk menikahinya. Ya kan? Maka kita dapatkan di sana ada bahkan melewati proses HTS ya, 7 tahun, 8 tahun dia pacaran kemudian menikah, dan tidak mungkin dia menikahinya kecuali kalau dia merasa inilah sosok yang paling ideal dalam kehidupannya. Ini sosok yang paling dia dambakan. Ada orang menikah dengan sosok pujaannya, tapi ternyata setelah menikah, rumah tangga mereka menjadi hancur. Karena hal yang perlu kita pahami, nobody perfect. Nobody perfect. Siapapun yang kita nikahi, maka dia tidak sempurna. Kekasihmu, pasanganmu bukan malaikat. Maka cinta dalam bingkai pernikahan bukanlah seperti digambarkan dalam beberapa buku cerita dan novel, yang alur kisahnya selalu dipikal dengan rajutan khayalan dan halusinasi, menampilkan sosok yang serba perfect, sempurna, bak nabi dan malaikat, sehingga ketika seorang suami atau istri mendapatkan pada pasangannya bongkahan-bongkahan kelemahan dan kekurangan, ia menganggap pernikahannya telah gagal dan impiannya telah sirna, terhempas oleh pahitnya karang realita. Tentu ini mindset berpikir yang keliru, karena setiap orang pasti memiliki kelemahan-kelemahan dan juga kekurangan-kekurangan. Terkadang kita mendapatkan ada suami gosipin istrinya, istri juga menceritakan keburukan suaminya, bahkan pada hal-hal yang tidak urgen, pada kekurangan-kekurangan yang bersifat manusiawi. Maka ini penting bagi kita untuk bagaimana kita menyadari kekurangan kita dan juga menyadari kekurangan pasangan. Maka pernikahan itu memadukan antar berbagai macam ya potensi, tapi bagaimanapun juga tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupan dunia, sehingga menuntut kita untuk bersikap bijak dan menuntut kesabaran dalam melakoni ya kehidupan ya rumah tangga ya tersebut. Next, kemudian hal yang lainnya yang perlu kita pahami, kita harus siap untuk menghadapi ujian rumah tangga. Karena rumah tangga itu seperti bahtera yang berlayar di atas lautan, dan lautan tak selamanya tenang, dan langit tak selamanya cerah.
akan ada ujian bahkan badai dalam kehidupan rumah tangga. Maka pasangan suami istri harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam ujian-ujian, memastikan bagaimana bahtera cinta itu bisa terus berlayar, melewati berbagai macam tantangan, pulau ujian, dan akhirnya berlabuh selamat di pulau impian, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia hidup, selama dia menjalani kehidupan rumah tangga, maka tentu dia akan mendapatkan berbagai macam tantangan-tantangan dan ujian. Ya, setidaknya dari dua sisi. Kalau ujian itu dari eksternal, ada ujian eksternal, ada ujian internal. Dari eksternal, yang pertama adalah kaidu syaitan, tipu daya syaitan. Karena salah satu di antara misi utama syaitan adalah menghancurkan keluarga. Bisa pakai cara soft, bisa juga pakai cara kasar. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ketika syaitan itu dengan menggunakan sihir, maka tujuan sihir diantaranya dalam Al-Quran untuk mencerai-beraikan, memisahkan antara suami istri. Karena syaitan tidak suka kalau ada pasangan suami istri yang harmonis. Karena kapan dia harmonis, itu menjadi pondasi sukses di dalam mendidik generasi robbani. Kan setan tidak suka, maka dia mengerahkan berbagai macam kekuatan dan tenaga, bahkan mengirimkan bala tentaranya untuk bagaimana menghancurkan keluarga. Jadi pertama dari setan, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antara laporan setan ya kepada pimpinannya iblis, dan bahkan dia mendapatkan, kalau bahasa sekarang, reward ya, mendapatkan ya mahkota, diberikan kepadanya mahkota sebagai penghargaan dari apa yang dia lakukan, jasa dilakukan, yaitu menghancurkan mata raktu ila wa qad faraqtu bainahu wa baina imrati. Saya tidak tinggalkan fulan, melainkan saya telah ceraikan dan telah hancurkan kehidupan rumah tangganya. Jadi kita perlu waspada, ada namanya setan. Yang kedua, karena tahbib. Tahbib ini gangguan atau pengaruh negatif dari pihak luar, dan terkadang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Ada pihak luar yang kemudian melontarkan ungkapan yang akhirnya membuat suami benci kepada istrinya, dan suami benci kepada istrinya, istri benci kepada suaminya, sehingga kehangatan itu hilang. Ya, rumah tangga yang terasanya begitu indah kemudian mulai ditimpa dengan berbagai macam masalah. Itu kalau bahasa hadisnya tahbib ya. Tahbib, munculnya pihak ketiga yang karena sikapnya itu mengganggu keharmonisan dan bahkan merusak. Laisa minna man khabbaba imratan min zawjiha, bukan golongan kami ketika ada seseorang yang membuat istri menjauh dari suaminya. Banyak terdapatkan, dan gangguan zaman sekarang ini banyak sekali. Ya, kalau dulu cuma pihak keluarga, mungkin orang tuanya atau mertua atau teman dekatnya yang bisa berinteraksi dengan wanita atau laki-laki, pada zaman sekarang meluas. Ya, kalau zaman sekarang bermunculan dengan sekte-sekte yang lainnya, ya, varian-varian yang lainnya, varian-varian mukhabibun ya, mukhabibun dalam varian yang lainnya, ada dalam bentuk netizen dan netizat. Ya, ketika ada rumah tangga bermasalah, ya, ibu-ibu PNS ya, gosip nomor 1, coba bayangkan ketika rumah tangga bermasalah, maka diupayakan untuk didamaikan, diupayakan untuk dinasihati, tapi siapa yang mengompori? Coba perhatikan. Kalau kita lihat zaman sekarang ya, artis-artis yang bermasalah itu, coba lihat komentar daripada ya wanita-wanita yang terlalu kepo, ibu-ibu yang kepo dan urusan orang lain, yang terkadang akhirnya membuat suami makin benci kepada istrinya, dan istri juga seperti itu. Tantangannya berat ya, dari pengaruh netizat, atau zaman sekarang juga karena pelaku tahbib itu banyak juga di kalangan para wanita yang berkecimpung di dunia ilmu falak, yaitu falakor. Ya, karena banyak faktor yang membuat wanita tidak terlalu menjaga kesuciannya dan menggoda dan merayu laki-laki yang bukan menjadi suaminya, ya, bahkan dengan cara-cara yang dipastikan yang diharamkan oleh Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi tantangan bagi pasangan suami istri, karena ujian dari luar itu pasti akan datang. Maka yang sangat dituntut di sini bagaimana kekuatan pasangan suami istri. Yang kekuatan ini dilihat dari dua sisi. Bagaimana pasangan suami istri berupaya untuk mengokohkan pilar keharmonisan. Karena ujian itu pasti akan datang. Tidak akan mungkin kita bisa menghindari tipu daya setan. Tidak akan mungkin kita bisa menolak daripada gangguan-gangguan pihak luar. Tidak mungkin. Itu akan terjadi dari gangguan dari tetangga, dari mungkin besti-besti yang menginginkan kebaikan, tetapi ternyata justru menghasut dan mempengaruhi kita untuk benci kepada pasangan kita dan lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi.
maka pasangan suami istri harus punya benteng yang kuat. Yang pertama husnul ibadah, yang kedua husnul isyrah. Yang pertama energi spiritual, di mana pasangan suami istri berupaya untuk membangun kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Sehingga akhirnya di situ dia punya keyakinan, dia punya kesabaran, terbentuk keyakinan, terbentuk kesabaran dan kekuatan spiritual yang tangguh, sehingga ini bisa menghalanginya dari berbagai macam godaan-godaan. Coba ya kita bayangkan, ada pasangan suami istri, itu mulanya baik-baik saja. Mereka saling mencintai, ya, bahkan perasaan mereka begitu besar, tapi muncul godaan dari setan. Dan godaan itu mampu meluluhlantakkan laki-laki atau perempuan karena lemah imannya. Ya, kapan suami istri lemah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi bencana besar. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Jadi kan tentang talak ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Yang kedua adalah husnul isyrah. Husnul isyrah memperlakukan pasangan kita secara baik, penuh dengan penghargaan, penghormatan, dan juga cinta kasih. Intinya energi spiritual, energi cinta yang kita masukkan di sini adalah husnul isyrah, memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Kita pertajam yang bagian energi spiritual, karena kunci pernikahan sukses yang paling utama, fondasi utamanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadirkan cahaya iman dalam kehidupan rumah tangga. Karena kunci sukses pernikahan bukan cuma ya sekedar urusan love. Itu bukan ikonnya, bukan love, bukan juga sekedar materi, tapi dia mesti berbentuk segitiga. A successful marriage is always a triangle, a man, a woman, and Allah. Pernikahan yang sukses akan senantiasa berbentuk segitiga, ada pria, wanita, dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dua insan yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mencinta sekedar syahwat, maka dia akan tenggelam dalam nafsu. Tapi barang siapa yang mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Maka konsep kita ada pria, ada wanita, dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan di dalam penjelasan agama, laki-laki yang direkomendasikan menjadi imam karakternya dua. Yang pertama baik agamanya, yang kedua bagus akhlaknya. Ya kan, sebagaimana hadis Ibnu Majah nomor 1867. Begitu pula wanita yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu nisa khair, atau mengatakan dunia mata wa khairu mata'iha almar'atu solehah. Ternyata yang direkomendasikan adalah istri yang solehah. Karena ingat para akhwat, kecantikan sejati seorang wanita tidak terletak pada keindahan fisik, paras wajah, warna kulit, atau aksesoris yang melekat pada tubuhnya. Tapi kecantikan sejati seorang wanita terletak pada iman, takwa, akhlak, dan kecintaannya terhadap agama. Sayangnya, sedikit sekali pria dan wanita yang memahami tentang kecantikan ini. Dan lebih sedikit lagi yang ingin melakoninya. Banyak perempuan tidak tahu kalau kecantikan sesungguhnya terletak pada agama, terletak pada akhlaknya. Dan ternyata laki-laki juga banyak tidak paham kalau memilih istri, mencari istri. Kalau ada problem dalam kehidupan rumah tangga, maka yang diperbaiki adalah aspek agamanya, dan terlebih khusus juga secara khusus berkenaan tentang urusan akhlak. Akhlak bagian dari agama. Agama mengajarkan akhlak, tetapi disebutkan secara khusus untuk menunjukkan pentingnya akhlak tersebut. Karena pada akhirnya nanti kita akan lebih banyak hidup bersama dengan perilaku dan akhlaknya, dan bukan dengan ketampanan dan kecantikan. Maka ini perlu kita ingatkan ya. Kapan ketakwaan itu lemah, maka itu akan tergoda. Ya, biar kita servis suami tak bagus-bagus ya. Suaminya diservis bagus-bagus ya. Kemudian dilayani baik-baik. Istri senantiasa memberikan senyuman kepada suaminya, mengurus anak-anaknya, merawat dan sebagainya. Tetapi kapan tidak bertakwa, dia akan hancur. Perempuan juga kapan dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak mencintai agamanya, maka ini akan menghadirkan masalah yang besar. Hanya kita dapatkan dalam hadis dikatakan, yattaqid ahadukum minah. Hendaklah kamu memiliki istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi ya, perpaduan yang baik antara pria bertakwa dan istri yang solehah.
Karena pria bertakwa itu yang baik agamanya dan juga bagus akhlaknya. Karena dialah yang akan bisa menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dan akan membuat wanita berada dalam keadaan nyaman dan membahagiakan. Karena wanita yang paling beruntung adalah yang hidup bersama dengan seorang wanita. Wanita yang paling beruntung adalah yang hidup bersama dengan seorang laki-laki yang ketika ia melihat kedua bola matanya, jiwa menjadi tentram dan surga terasa semakin dekat. Artinya apa? Ketika bersama dengan suaminya, maka dia termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah untuk dekat kepadanya. Kemudian jiwanya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram karena suaminya telah menghadirkan rasa cinta kepada dirinya dengan perlakuan yang baik. Jadi kuncinya dua ya, kuncinya dua. Yang pertama berkaitan tentang ibadah kepada Allah, kekuatan ibadah. Yang kedua, kekuatan cinta atau perlakuan yang baik di antara pasangan suami istri. Maka untuk bagian pertama, tolong ya pasangan suami istri, ya supaya rumah tangga tak berkah, maka jaga ibadah ya. Jaga ibadah, rawat cinta dengan beribadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk menghindari diri kita dari yang namanya dosa. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya rumah tangga itu mengalami kehancuran bahkan sampai berujung perceraian, diantaranya karena perbuatan dosa, atau faktor utamanya adalah melakukan tindakan dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata wadda isnani fillah, thumma furriqa bainahuma illa bidzanbin yuhdithu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencinta. Bahkan berarti dikata fillah, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka bercerai-berai, mereka berpisah, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Karena akan membuat mereka tidak berada pada frekuensi yang sama. Kan at-thayyibat litibin kan? Karena laki perempuan yang baik itu dia cenderung suka dengan laki-laki yang baik. Mereka ingin berada pada satu circle. Lelaki yang saleh dia mendambakan istri yang salehah. Begitu pula sebaliknya. Kapan istri nusus, kapan suami nusus, maka tentu akan terjadi ya goncangan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka perbanyak beristighfar, ya perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manajemen dari konflik. Di antaranya banyak beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya, bagaimana memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak istighfar, karena itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya dan akan memberikan kesabaran. Akan membuatnya tangguh dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dalam pernikahan. Maka nuansa spiritual ini perlu untuk kita ya perhatikan. Ya, ada orang suami istri bangun tengah malam, mereka sholat malam bersama, mereka berdoa bersama dalam keheningan malam. Ini indah sekali ketika dilihat. Ini yang kadang kurang hadir dalam kehidupan rumah tangga. Mereka hanya memperhatikan hal-hal bersifat materi saja, tetapi tidak memperhatikan aspek ruh. Sementara Nabi SAW mengatakan, rahimallahu imran qama minal laili fasallah. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun tengah malam kemudian mengerjakan sholat. Sebelum dia tidur, dia bangunkan istrinya, ngajak istrinya untuk menjaga salat malam, mengerjakan salat malam. Kalau istrinya enggak mau, maka nadha ala wajhil ma', maka dia percikan pada wajah istrinya air dengan percikan cinta dan kasih sayang. Dan begitu pula sebaliknya. Maka jaga rumah tangga kita, apalagi akhwat pada zaman sekarang ini. Saya sering mengatakan yang namanya teori-teori sakinah itu mengkosong semua kalau tidak dibarengi dan ketakwaan kepada Allah. Banyak kasus yang terjadi, Ustaz, nggak mau pisah sama istriku. Ya, saya takut bagaimana nanti nasib anak-anak. Sholat, tidak sholat. Disuruh sholat, masih belum sholat. 2 bulan kemudian, masalah lagi. Laki-laki datang karena perselingkuhan, tidak mau pisah, dia mau bertobat, mau berbuat kebaikan. Tapi ketika ditanya, dicek, dipantau, ternyata tidak memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan tergoda. Apalagi pada zaman sekarang yang godaan dan fitnah begitu besar. Karena namanya fitnah, terutama syahwat, itu orang lari, bukan dihadapi. Tapi harus dihindari hal-hal yang tolong diperhatikan ini untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk wanita juga, agar bisa mentalnya kuat, memiliki kesabaran, dia perlu menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan cara sabar dan salat.
Kita percepat ya karena waktu sangat terbatas. Nah, intinya di sini poin di sini bagaimana hidupkan rumah tangga kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita, tolong jaga rumah tangga sebelum membersihkan kotoran di rumah, membersihkan sampah, maka bersihkanlah sampah rumah dari berbagai macam kemaksiatan. Kotori rumah dengan kemaksiatan, apatah lagi ketika suami telah ya sementara pergi, jaga rumah itu dengan aktivitas kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan wasiat kepada istri para nabi, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingat sentiasa wahai istri Nabi apa yang telah dibacakan di rumah kalian dari Al-Quran dan juga hikmah, yaitu pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama, kedekatan pasutra di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahasa cinta dua jiwa, artinya husnul isyrah, memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah pasanganmu dengan cara yang baik. Meskipun baik, apa yang terjadi? Allah sebutkan juga, ternyata ada karakter yang sudah pasti ada yang tidak kita sukai pada diri pasangan kita, maka diminta untuk kita bersabar. Diharap tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berbagai macam ya kebaikan. Jadi pada poin yang kedua ini paling penting untuk menguatkan ikatan batin di antara pasangan suami istri. Ini coba tampilkan ya perkataan daripada Imam Ibnu Katsir, fala ulfata bainar ruhaini a'dham mimma baina zawjain. Tidak ada ikatan persahabatan, tidak ada ikatan batin yang paling kuat antara dua ruh melainkan antara pasangan suami istri. Hal yang lainnya setelah ibadah kepada Allah, karena kita manusia yang sama-sama memiliki hati, maka dibutuhkan yang namanya interaksi yang baik. Dan ini berlaku pada berbagai macam hal. Makanya Allah mengatakan Al-Quran, "Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Berkenaan sama interaksi kepada anak atau berinteraksi kepada manusia, bertakwalah kepada Allah. Ini yang pertama kuncinya. Yang kedua, hendaklah komunikasi yang baik. Apatah lagi kepada teman hidup. Pasangan suami istri harus memiliki komunikasi cinta yang baik. Nah, kita bicara tentang cinta sedikit ya. Ingat, cinta itu, tadi saya sampaikan, cinta itu bukanlah hal yang wajib sebenarnya. Ya, karena tidak semua orang menikah akan hadir cinta. Yang wajib itu melakukan sesuatu yang bisa menghadirkan cinta. Yang diupayakan cinta itu hadir. Itulah memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Ya. Kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, para ulama kita menjelaskan interaksi yang terjalin antara pasangan suami istri dibangun di atas 3 prinsip. Yang pertama takrim, saling menghargai. Yang kedua adalah curahan kasih, meskipun belum cinta, tapi mencurahkan kasih. Yang ketiga, memenuhi hak. Maka cinta ini perlu untuk dibuktikan dan perlu untuk diupayakan. Tidak boleh menikah langsung harapkan cinta hadir tanpa berbuat apa-apa. Makanya Al-Quran disebutkan kalau sudah menikah, waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah akan hadirkan mawaddah dan rahmah. Apa arti mawaddah? Mawaddah itu saldo kasih yang kuat sehingga terdorong untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Itu namanya mawaddah. Jadi mawaddah bukan cuma perasaan saja. Kayak mawaddah, kayak mahabbah. Mahabbah cinta toh. Berbeda halnya dengan mawaddah. Kalau mawaddah itu rasa cinta yang mendorongnya untuk memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik. Dan ingat, konsep dalam urusan cinta, al-hubbu syu'urun mutabadil wa isratun tayyibah wa tadhiyah. Cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas, dan cinta adalah tentang perbuatan dan pengorbanan. Sekedar kata-kata dan tulisan indah adalah omong kosong. Maka perlu bagi pasangan suami istri untuk banyak memahami tentang arti cinta dan ekspresi cinta dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kita kadang angkat tentang filosofi cinta. Ya, saya tampilkan beberapa saja. Ya, contohnya. Dalam kehidupan rumah tangga itu, hal yang paling penting diviralkan adalah berbuat baik kepada pasangan. Contohnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Istausu itu artinya apa? Hendaklah sebagian di antara kalian saling mewasiatkan. Apa wasiatnya? Berbuat baik kepada para istri. Coba bayangkan. Jadi kalau mau diviralkan di majelisnya bapak-bapak ya, di grup-grup ini sebenarnya,
Kalau kita ingin viralkan yang perintah Nabi, istausu. Yuk viralkan di tengah kalian, terutama laki-laki. Viralkan di tengah-tengah kalian. Istausu binisa'i khairan. Diviralkan itu, saling mewasiatkan di antara kalian untuk memperlakukan istri dengan cara-cara yang baik. Maka di antara bentuk kebaikan itu, kita bisa menerima dari kelemahan pasangan kita dan bersabar terhadap hal-hal yang mungkin terkadang tidak menyenangkan. Ya contohnya ada sini, saya angkat satu saja. Filosofi bunga mawar ya, filosofi bunga mawar. Kata ulama kita, al-warda rumzul hub wal jamal wa tib. Fayala takhlu minasyak fata'lam kaifa tumsiku biha. Bunga mawar adalah simbol cinta, keindahan dan kewangian. Tapi karena bunga mawar itu berduri, maka engkau harus belajar bagaimana cara menyentuhnya agar tak terkena durinya. Maka suami atau istri yang bijak adalah yang fokus menatap bunganya dan bukan menatap durinya. Banyak laki-laki perempuan hanya kesalahan saja dia fokuskan. Dia tidak akan bisa mendapatkan pesona dari pasangannya. Sehingga seorang al-hikmah mengatakan ar-rajul alladzi la yaktafi limar'ati min afawati as-saghira lan yatamat bi fadhaili al-kabira. Seorang suami yang tidak bisa memaafkan sedikit kesalahan istrinya, maka dia akan terhalang untuk menikmati pesona keindahan istrinya yang begitu banyak. Karena dalam rumah tangga itu terkadang kita harus terkadang hanya cukup senyum saja. Kalau kita baca tentang belajar tentang manajemen konflik, ya seperti dalam kitab tentang bagaimana al-asalib an-nabawiyah fi mu'alajati al-mushkilah zawjiyah, konsep kenabian, metode Nabi di dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Terkadang ada metodenya itu, metode senyum aja. Isi cemburu, tanpa menuduh, ya sekali cemburu, maka cukup disenyumin. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang juga, ya pura-pura tidak tahu. Atau ada hal-hal yang halal, ya biarkan saja. Suami kita, istri kita, jangan diatur-atur, jangan dikekang-kekang suami kita. Jadi kalau kita lihat ada suatu hobi yang disukai oleh istri kita, meskipun kadang kita tidak suka, kita tidak menyenangi, ya maka bersabar. Ya selama dia tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam arti tidak karena orangnya beda, kita saja bisa berubah, apatah lagi orang lain. Tentu karakternya berbeda, maka kita tidak mesti sepakat dalam berbagai hal. Hobi makan bisa sama nggak Ustaz? Hobi makan tidak mungkin ya. Jadi paksa-paksa. Ya istri perintahkan istri untuk makan ini, ya silakan saja dia menikmati makanan yang dia sukai selama tidak memberikan mudarat. Maka rumus melelehkan kekasih jiwa secara singkat Ustaz, kita sudah tepat waktu, mungkin 3 menit lagi. Jadi intinya begini. Untuk urusan interaksi, maka perlakukanlah pasangan dengan cara yang baik. Karena kata ulama kita, pernikahan itu adalah ikatan antara dua hati, pertautan antara dua jiwa, perburuan antara dua ruh, dan endingnya adalah perekatan antara dua raga. Mereka menyatu secara fisik dan juga secara perasaan. Jadi pasanganmu tak akan mungkin menyerahkan sekeping hatinya sampai ia juga merasakan getaran cintamu. Salam hangat, sapaan mesra, mengukir senyuman, cumbu rayu, canda tawa, memberikan hadiah, maka semuanya ini insya Allah akan membuka cakrawala cinta yang tinggi, akan membuka cakrawala cinta yang tulus dan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna dalam relung hati dua jiwa. Jadi ini memang perlu banyak pendalaman dalam kehidupan rumah tangga karena segmennya begitu luas dalam urusan seni membahagiakan pasangan. Tapi secara rumus jitu secara sederhana ya. Tapi kamu saja. Jadi rumus jitu di sini dari sisi perlakuan kepada pasangan kita dan dari sisi penghargaan, curahan cinta kasih dan memenuhi hak. Antara 3S dan 3R. Antara 3S dan 3R. Jadi kalau ada suami ingin membahagiakan istrinya tentu di samping pondasi ibadah kepada Allah, maka hadiahkan kepadanya 3S. Emas, beras, dan keras. Emas berkenaan tentang romantisme cinta tadi. Ya cukup dengan pelukan hangat, ya sapaan mesra dan lain sebagainya. Ini bagian dari emas. Ya, bagian dari emas yang mengajaknya bercanda, mendengarkan curahan hatinya. Ini bagian dari emas. Intinya romantisme cinta. Yang kedua adalah beras, tanggung jawab untuk menafkahi istri. Karena Nabi mengatakan kafa bil mari isman anidoi man yakut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika menyanyiakan orang-orang yang berada di bawah
tanggungannya. Terkadang cinta tak mengenal warna kulit, tapi dia mengenal warna duit. Maka bekerja keraslah karena rasa lapar tak bisa diredakan dengan sekedar manisnya senyuman, hangatnya dekapan, karena sayur mayur dan cabai tak bisa dibeli dengan 100 kata I love you. Maka jangan malas. Ya, kita laki-laki ini dituntut bekerja keras. Itu tugasnya laki-laki adalah wal ijtihad fil kasbil halal li ajlihin. Sebagaimana kata ulama kita, Ibnu Qudamah, bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan ingat pahalanya begitu besar. Jangan mengatakan nafkahi istri, enggak, nafkahi pacar berdosa. Ya kan? Tapi kalau kita nafkahi istri kita, maka Masya Allah kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang ketiga adalah kemampuan suami dari sisi vitalitas. Mungkin bisa dipercepat saja itu, ya. Perhatikan saja. Yang ketiga adalah berkaitan tentang slide-nya dijalankan saja, ya. Sekedar jalankan saja. Yang ketiga adalah keras. Artinya seorang suami berupaya untuk menjaga vitalitasnya. Jadi ini sebutkan oleh ulama kita seperti Ibnu Battal, la yang bagi lizat andijin nafsa fil ibadah hatta yadfal bi haqqiha min jima'i wa iktisabiha. Disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibnu Battal pada juz ke-7 halaman 320, tidak dibenarkan bagi suami beralasan karena ibadah, karena dakwah, karena menuntut ilmu, membuat dirinya lemah sehingga tidak bisa memenuhi hak istri baik dari sisi materi maupun biologis. Ya, jadi bukan dijadikan sebagai alasan. Maka laki-laki tetap jaga ya vitalitasnya. Banyak perceraian hari ini terjadi karena urusan ranjang. Ini sangat-sangat banyak terjadi. Terkadang disitulah permulaan masalah terjadi. Ya, bunda jadi marah-marah, ya, jiwanya tidak stabil karena ada kebutuhan yang tidak dapatkan baik secara materi dan juga kebutuhan biologis. Karena kita bicara tentang persoalan ya, seksualitas bukan cuma sekedar jima saja, tapi ada faktor-faktor yang berkenaan dengannya, tentang sentuhannya, tentang bagaimana ya komunikasinya, ya tentang bagaimana cara berbicara. Ini kan masuk semua dalam hal-hal berkenaan tentang seksualitas. Maksud kami di sini ya tolong suami untuk menjaga vitalitasnya. Menjaga vitalitas maka butuh pendalaman ya materi, tapi intinya kalau kita mendapatkan diri kita lemah, ya tidak bisa memenuhi hak istri, maka silakan berobat, ya silakan konsultasi dan semisalnya agar dia bisa memenuhi kebutuhan istri secara baik. Adapun istri taat sama suami karena dia bagian dari jihad, ya. Anda taat dari kata Nabi SAW bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya bagian dari jihad. Kemudian berupaya untuk mengejar cinta suami itu beragam, ya, dan jangan keringkan hati suami, banyak mengeluh, banyak menyalahkan hal yang kecil dan hal yang besar, cemburu yang tidak beralasan. Maka hal-hal yang bisa mengoyak hati, bisa mengeringkan bunga cinta di hati suami, perlu untuk bagaimana diupayakan untuk dihindarkan semaksimal mungkin. Kalau ada masalah maka silakan maafkan dan jangan mempertahankan ego dalam kehidupan rumah tangga agar keharmonisan bisa menggantikan keretakan-keretakan atau menggantikan pertengkaran yang terjadi. Tapi kalau untuk pelayanan cinta, maka istri mesti total dengan 3 hal. Yang karena laki-laki itu suka untuk mendapatkan pelayanan. Jadi 3 R ya. Dapur, sumur dan kasur. Ya, dapur, sumur dan kasur. Ya, sumur nih ditampilkan sih sumur ya. Ya, sumur bisa sumur, dapur dan kasur. Karena asalnya itu laki-laki butuh istri yang tampil menawan, jago di dapur dan hebat di kasur. Karena menjadi bagian dari pelayanan yang hendaknya kita diperhatikan. Jadi pertama sumur, artinya kebersihan. Tolong, ini problemnya di Indonesia ini, wanita itu cantik kalau keluar rumah. Lebih cantik di luar rumah daripada di dalam rumah. Ini problem kita secara kultur. Padahal orang menikah agodul basar, tujuannya untuk menjaga pandangan. Dia jaga pandangan yang haram untuk melihat yang halal. Coba zaman sekarang di kantor-kantor, skincare itu laku, tetapi secara praktek lebih banyak digunakan untuk keluar rumah. Acara kondangan, ketika di kantor, untuk menawarkan barang dagangan, ini lebih marak dilakukan. Ya, orang-orang bertabarrus ya, menghiasi diri mereka bukan untuk suaminya. Sementara dalam agama itu, pahala itu akan disediakan tasuru idza nawar, di antara ciri wanita yang baik ketika dipandang nikmat, di antara kondisi wanita enak dipandang ketika dia berhias. Anta tajamal mar'a li zawjiha fil ulmi masyru'a min umur allati yanbaghi la an takuma biha fa innal mar'ata kullama tajamalat kana dzalika ad'a ila mahabbatillah wal itila bainahuma. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi sumur ya. Yang kedua, dapur. Dapur ini meskipun dia bukan perkara yang wajib, tetapi dia bisa mendapatkan cinta suami. Karena memasak bukan sekedar seni meracik
bahan makanan menjadi dengan nikmat, tapi lebih dari itu memasak juga adalah seni meracik cinta pasangan agar senantiasa menyala. Kata Ali bin Abi Thalib, khairu nisaikum at-thayyibatur ra'iha at-thayyibatu tu'am. Sebaik-baik istri kalian, ini istri yang paling ideal. Sebaik-baik istri kalian dari sisi pelayanan adalah yang wangi aroma tubuhnya dan enak masakannya. Ini kan dua ya, filosofi sumur dan filosofi dapur. Yang ketiga adalah filosofi kasur, tolong layani suami baik-baik. Apalagi zaman fitnah, zaman tolong jaga suami tak baik-baik. Banyak perselingkuhan terjadi pada zaman ini, bahkan sampai suami tidak bisa menjaga syahwat kemaluan. Tentu pertama, apalagi kalau tahu suaminya ini imannya ini ya takwanya ini bukan kelas-kelas tinggi, hanya biasa-biasa saja. Maka di antara cara untuk membentengi suami dari perbuatan yang terlarang adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Belajarlah dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa stay, senantiasa menyiapkan diri mereka untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al Imam An Nawawi, beliau mengatakan, Inna kulla wahidatin min nisa'i Shallallahu Alaihi Wasallam kanat muhayyatan nafsa li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istimta'ihi fi jami'i awqatih atau fi jami'i awqatiha wa hadha min al-adab. Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim bahwa setiap istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa stay, senantiasa menyiapkan tubuh mereka, menyiapkan diri mereka untuk disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang waktunya. Tentu kalau tidak haid, sepanjang waktunya. Dan ini adalah bagian dari adab. Makanya dalam Islam ini orang menikah tentu untuk menyalurkan hasratnya pada tempat yang halal. Yang namanya melayani itu bukan cuma sekedarnya saja melayani. Maka istri perlu banyak belajar tentang bagaimana sini yang melayani suaminya dalam kebutuhan secara khusus. Karena kapan suami itu sudah kenyang perutnya, kemudian juga dia bisa memandang hal yang indah di rumahnya karena istrinya berhias, kemudian pelayanan secara biologis itu mantap, maka insya Allah itu akan membuat dia bisa lebih disayang dan dicintai oleh suaminya. Saya kira secara pengantar saja, dan mungkin tidak dibuka tanya jawab ya, nggak ada mungkin juga, nggak ada. Dan saya lihat moderator juga tidak mengingatkan, ada. Oh iya, saya operator lupa sampaikan ya. Saya kira cukup ya sebagai pengantar ya pertemuan kita kali ini. Maka selamat merayakan kebahagiaan cinta, perbaiki rumah tangga dengan dua kekuatan. Yang pertama husnul ibadah, perbaiki hubungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua husnul isyrah, memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, penuh penghargaan, cinta kasih dan memenuhi hak. Barakallahu fikum.